ini yang elektrik, induction. Jadi keduanya ini mirip ya, tapi beda. Jadi antara induction dan kompor listrik itu beda gitu ya. Ini namanya karbon steel, bisa nggak? Lengket, teflon, nggak lengket, jatuh. Assalamualaikum, bersama Nikmat Rasida. Hari ini aku ada di dapur. Dapurnya mewah banget teman-teman. Di sini ada dapur gas, dapur untuk kompor induction, ada kompor listrik. Kita bahas tentang kompor induction dan kompor listrik. Apa bedanya? Ini dua-duanya, kompor induction dan kompor listrik itu sama-sama memakai tenaga listrik, tapi beda gitu. Nah, bedanya apa? Di depan saya ini kompor induction. Kompor induction itu memakai pemanas elektromagnet ya. Dan untuk kompor listrik itu memakai coil. Kita lihat, ini disebut kompor elektrik atau kompor listrik. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya coil ya. Dan ini juga kompor listrik yang tertutup dengan kaca. Jadi ini old version, ini new version gitu, tinggal pilih gitu. Jadinya yang panas itu di sininya gitu. And to clean it, you have to take these out. Ya. Clean this. I remember my mom doing that all the time. Nah, coilnya ini kalau ditutup jadi seperti ini. You'd always light your the man would always light the cigarettes from here. Ya. Jadi ini kalau punya anak kecil ya, anaknya tiba-tiba jalan, pegang gini, bisa ini. Apa itu terbakar tangannya, karena ini panasnya itu kalau ini walau udah dimatikan tetap panas ya. Jadi ini nggak safe buat anak-anak. Pancinya bisa panci apa aja gitu ya. Jadi mau pakai kuali juga bisa gitu ya. Kalau induction nggak bisa. Dan ini kalau dinyalakan tanpa panci itu tetap bisa ya, langsung nyala. Kalau induction nggak bisa. Nah, di bawahnya ada ovennya juga, dan harga kompor listrik lebih murah dari induction. Begitu. Kita lihat yuk kompor inductionnya. So electric is cheaper. Oh, electric is cheaper. Actually, inductions are coming down in price. Only a couple $100 in some cases. So basically, you're saying that electric and induction are almost the same price. In a range. In a range. Now, electrics are cheaper. Are they using less power? Are they using less power? No, they still draw the same amperage. Right. So your stove is still the same amp. Same power bill. But induction is 90% efficient, where an electric is sitting at 55, 60% efficient. So what do you mean by 90% efficiency? So it's using 90% of the power you're using. 90 to 95% of the power you're using is going to cooking your food. You're not losing any heat. Right. Where on an electric, if your pot is, say, mid-size, that whole burner is still heating up, right? Yeah. Right. So it's taking longer. It'll take a lot longer to cook. Induction is better because Range on your cooktop can go anywhere from this to this. Oh, really? These are both induction. So what's your high-end induction? I mean, we have induction in our house. Yeah. so electric and gas is which one is cheaper in the long term? In the long run, Yeah. induction by far is going to be cheaper because it's going to be Induction. cheaper to operate. Oh ya, But lebih murah. there's a lot of restrictions Yeah. on how much you're drawing in the house. Yes. So basically, Jadi ini teman-teman, ini yang elektrik dan induction. Jadi keduanya ini mirip ya, tapi beda. Elektrik lebih murah, induction lebih mahal. Dan elektrik seperti teman-teman lihat ini. Ini kalau dinyalakan dengan panci kecil, di sininya juga tetap nyala ya. Jadinya powernya lebih gede gitu, karena semuanya nyala itu elemennya. Nah, kalau induction ini besar,
tapi potnya kecil, otomatis yang nyala itu ya tetap potnya gitu. Di sininya nggak nyala. Dan kalau dimatikan itu heatnya itu udah mati. Ya kalau ini tetap panas. Dan ini kalau induction nggak nyalakan, nggak ada potnya, itu nggak bisa. Kalau ini tanpa panci kita nyalakan, bisa nyala begitu ya. Kelihatannya sama tapi tidak sama gitu loh. Jadi di sini tuh banyak sekali pilihan antara induction dan elektrik ya. Ini harganya mahal banget ya untuk induction. Wah, ini Thermador teman-teman. Induction Thermador, bayangkan harganya 6.000 lebih. Ya 60 juta itu. Oke, yang ini agak murah. Jadi semuanya itu tergantung mereknya ya, tergantung mereknya. Nah, induction ini memang lebih efisien ya. Nah, kalau yang gas kayak gini ya. Kayak gini, ini elektrik ya. Ini elektrik, bawahnya oven. Nah, seperti ini. Kalau potnya kecil ini tetap nyala. Jadi kalau pakai elektrik itu sesuaikan dengan potnya. Seperti Bapak itu tadi bilang, potnya bisa semuanya gitu, kecuali induction. Yang kompor listrik mirip dengan induction tapi nggak sama gitu ya. Ini ada tombolnya semua di sini, di pinggir atau di sini, atau yang satunya flat. Teman-teman di sini itu mau kompor elektrik, kompor induction, mau kompor gas, itu kita menang milih gitu ya. Mana yang mau kita sesuaikan dengan kantong kita gitu loh. Jangan ngikutin tren gitu ya. Untuk piknik aja di sini bisa menggunakan gas ya. Jadi gas ini bisa untuk dibawa jalan-jalan ke taman atau kemana gitu. Ya, jadi tetap aja nih. Jadi saya itu punya 2 kompor induction, yang satu di sini, yang satu di dalam. Beda merek dan beda kecepatannya. Jadi tiap merek itu beda-beda gitu loh, tergantung kekuatannya. Tapi bagus juga. Oke, ini aku akan mempraktekkan tentang induction ya. Jadi induction ini nggak semua alat masak bisa teman-teman. Yang bisa itu cuman stainless seperti ini, stainless steel. Seperti teman-teman lihat wajannya cekung tapi nggak goyang-goyang. Kenapa? Karena di bagian bawah itu rata begitu. Jadi tetap aman untuk induction atau untuk kompor listrik yang rata gitu. Dan tiap alat masak itu ada di sini, kalau dijual itu ada belakangnya tulisannya itu cocok untuk induction cooking atau all cooking types dan sebagainya. Ya, Teflon juga bisa untuk induction, tapi nggak semua Teflon bisa. Ada ininya, apa itu tulisannya gitu ya, ada logo-logonya tuh seperti ini. Harus benar-benar dibaca. Jadi ini yang bulat ini untuk listrik ya, jadi ini bisa gitu untuk listrik, terus induction, semua ada tulisannya begitu. Untuk gas juga bisa. Nah, terus yang satunya lagi yaitu wajan besi atau cast iron. Itu seperti ini. Ini cast iron atau besi itu bisa untuk semua. Carbon steel bisa untuk induction, walaupun nggak ada tulisannya di dasarnya ya. Nah, supaya tahu gimana, tapi carbon steel itu memang bisa gitu. Nanti akan aku kasih tahu gimana ngeceknya. Nah, kalau yang ini Teflon ya. Teflon ini bisa nggak? Ini juga nggak ada ininya. Kita lihat ya. Kita nggak terlihat bulat gitu ya, seperti yang itu tadi kompor listrik ya, kan bulat gitu ya. Nah, ini bisa untuk kecil, bisa untuk besar ya. Kita nyalakan di tengah. Nah, ini bisa nggak klip gitu ya? Bisa. Nah, kalau untuk kecil, untuk ukuran kecil juga bisa teman-teman. Ini panasnya tetap yang panas langsung ukuran alat masaknya ya. Karena ini besar, otomatis sampai ke sini. Jadi langsung ke
alat masaknya. Kalau ini juga karena kecil langsung ke masaknya, jadi yang di pinggiran ini nggak panas juga gitu. Beda dengan kompor listrik. Kalau kompor listrik ukurannya besar ya panasnya ya sampai ukuran tersebut gitu. Kalau kompor induction itu panasnya ya yang cuman alat masaknya saja begitu. Nah, kalau ini udah tahu nyalakan ya. Nah, kalau ini juga bisa. Nah, ini kalau diangkat gitu mati. Ya cuman klip-klip gitu. Coba ya kita lihat. Kalau diangkat tuh mati, klip-klip gitu ya angkanya. Tapi kalau kompor listrik enggak, teman-teman. Kalau kompor listrik itu walaupun nggak ada alat masaknya di atas kompor, dinyalakan tetap bisa. Oke, sekarang kita lihat ini teflon. Ini teflon bisa nggak? Tuh, kelip-kelip teflonnya. Jadi nggak semua teflon itu bisa ya. Oke, yang wajan cekung gimana? Kalau mau bikin peyek atau apa? Nah, di sini tetap aja yang panas, yang bagian bawahnya aja. Jadi di wajannya yang panas. Nah, istimewanya kompor induction ini safety-nya sangat aman untuk anak-anak ya dibanding dengan kompor listrik ya. Kalau kompor listrik yang aku kasih tahu tadi, kalau ada anak lewat, kompornya belum dimatikan, tangan nyentuh, aduh terbakar. Nah, kalau ini enggak gitu loh. Dan ini kalau dimatikan ya udah kompornya itu mati. Walaupun panas ya panasnya nggak sepanas saat menyala gitu. Kalian pada penasaran gimana ya supaya tahu kalau itu alat masaknya bisa untuk induction? Gampang sekali. Karena induction kan beda dengan listrik. Yang listrik semuanya bisa kan. Jadi kalau kompor teman-teman listrik nggak usah khawatir mau beli yang model gimana pun nggak usah khawatir. Kalau induction tuh yang bikin khawatir. Oke, ini di bawah. Ini magnet ya. Ini magnet. Magnet. Aku templokin ke sini. Bisa ya, nggak jatuh tuh, nggak jatuh. Ya nggak jatuh. Jadinya bisa ya. Oke, sekarang ngecek yang karbon steel. Walaupun nggak ada labelnya ya ini, aku templokin gini, bisa kan? Oke, sekarang yang teflon. Ini teflon ya. Ini teflon dari merek apa ini? Verka ya. Oke, tuh bisa. Oke. Sekarang yang besi, yang besi ini dia bisa. Oke, yang teflon satunya ini teflon kan? Jatuh teman-teman, jatuh, tuh kan? Nggak bisa begitu. Induction itu spesial, nggak semua alat masak bisa. Dan lebih mahal dari kompor listrik dari segi harga kompornya, dari segi harga alat-alat masaknya, tapi dari segi listrik mengkonsumsinya itu kompor induction lebih hemat. Tapi kompor listrik itu walaupun murah dari segi kompornya, dari segi alat masaknya, tapi kalau dipakai itu akan tenaganya lebih tinggi karena kan harus sesuai ukuran elemen koilnya gitu. Kalau pancinya lebih kecil, itu koilnya ya tetap nyala gitu. Jadinya tenaganya itu lebih besar gitu. Jadi malah lama. Tapi kalau yang induction ini lebih cepat gitu loh. Oke, semoga apa yang aku share bermanfaat buat semua. Hanya sekelas info, ini saya cuma nge-share pengalaman aku aja menggunakan kompor induction. Tapi saya pernah memakai kompor listrik dan juga pernah pakai gas yang pasti, dan pernah pakai kayu bakar, dan pernah pakai minyak tanah juga ya. Oke, dan menurut aku yang paling enak mana? Yang paling enak itu pakai induction. Menurut saya loh ya, tapi tiap orang beda-beda, jadi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing aja gitu. Kalau cocok dengan gas ya silahkan pilih dengan gas. Kalau mau kayu bakar ya oke saja. Keluarga saya di kampung juga pakai kayu bakar, kadang ya pakai gas gitu ya. Kalau pakai minyak tanah kan sudah nggak ada, di mana-mana juga nggak ada. Oke ya, sekian dan jumpa lagi dalam video selanjutnya. Bye bye.